Pelajaran 1 bilangan bulat, bagian kelima yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. 1. Sifat pertukaran atau komutatif. Contoh, negatif 15 ditambah 8 sama dengan titik, titik, titik. Pada soal tersebut, kita akan gunakan yang namanya sifat pertukaran atau komutatif. Untuk menggunakan sifat pertukaran, kita tinggal tukarkan saja posisi dari kedua bilangan tersebut. Jadi bilangan yang depan kita akan tukarkan ke yang belakang dan bilangan yang belakang akan kita tukarkan ke depan. Sehingga hasilnya adalah negatif 7. Sifat pertukaran atau komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi untuk pembagian dan pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. 2. Sifat pengelompokan atau asosiatif. Perhatikan contoh berikut. 42 ditambah negatif 60 ditambah 84. Nah, pada soal ini terdapat 3 buah bilangan. Kita akan kelompokkan. Di sini kita akan kelompokkan dua bilangan yang di depan, yaitu 42 ditambah negatif 60. Jika kita sudah mengelompokkan bilangan yang kita mau, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah bilangan yang kita kelompokkan atau kita beri tanda kurung. Sehingga di sini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah 42 ditambah negatif 60 yang menghasilkan negatif 18 ditambah 84. Kemudian pengelompokan ini dapat kita ubah menjadi, kalau yang tadi kita kelompokkan di dua bilangan yang di depan, nah sekarang kita akan mengelompokkan pada dua bilangan terakhir, yaitu negatif 60 ditambah 84. Kita akan beri tanda kurung. Nah yang kita kelompokkan atau kita beri tanda kurung itulah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, sehingga akan menghasilkan 42 ditambah 24. Nah, hasil semuanya dari yang atas, dari kelompokan yang atas dan kelompokan yang bawah itu akan menghasilkan bilangan yang sama, yaitu 66. Itulah yang dimaksud dengan sifat pengelompokan atau asosiatif. Sifat pengelompokan atau asosiatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Jadi, pembagian dan pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga adalah sifat penyebaran atau distributif. Sifat penyebaran ada dua macam. Yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, negatif 5 dikali dengan negatif 35 ditambah 86. Pada soal ini kita akan mengerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam tanda kurung. Sehingga menjadi negatif 5 kita tulis kembali dikali dengan 51 yang merupakan hasil dari negatif 35 ditambah 86. Negatif 5 dikali 51 akan menghasilkan negatif 255. Nah, bentuk dari negatif 5 dikali dengan negatif 35 ditambah 86 dapat kita distribusikan menjadi negatif 5 dikali negatif 35, jangan lupa diberi tanda kurung, ditambah negatif 5 dikali 86. Nah, distribusi di sini yang akan berulang adalah negatif 5. Sehingga akan terdapat dua kurung di sini. Kita akan kerjakan satu per satu. Dari yang depan terlebih dahulu. Negatif 5 dikali negatif 35 akan menghasilkan 175. Karena negatif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Lalu ditambah negatif 5 dikali dengan 86 akan menghasilkan negatif 430. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 255. Kalian bisa lihat bahwa hasil yang sebelah kiri dengan hasil yang sebelah kanan itu sama. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh, negatif 3 dikali dengan 20 dikurangi 14. Dapat langsung kita kerjakan menjadi negatif 3 dikali 6. 6 merupakan hasil dari 20 dikurangi 14. Sehingga hasil dari negatif 3 dikali 6 adalah negatif 18.
Soal tersebut dapat kita kerjakan dengan yang namanya sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Menjadi negatif 3 dikali dengan 20 dikurangi negatif 3 dikali 14. Jika kita kerjakan akan menjadi negatif 3 dikali 20 adalah negatif 60 dikurangi negatif 3 dikali 14 adalah negatif 42. Pada hasil ini kita bisa melihat adanya pengurangan yang saling berdekatan dengan bentuk negatif, sehingga kita akan ubah dulu bentuk tersebut menjadi bentuk positif, menjadi negatif 60 ditambah 42 yang akan menghasilkan negatif 18. Kita bisa melihat bahwa hasilnya adalah sama.